Puji Tuhan, selamat malam keluarga GPDI LCD Magelang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya kemurahan Tuhan, kasih Tuhan ada menyertai kita. Sepanjang hari ini kita sudah melakukan aktivitas kita, dan sebelum kita akan beristirahat, mari kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Ya, pada minggu-minggu ini kita sudah sampai pada pembacaan di kitab Pengkhotbah. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian yang saya percaya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tema kita dalam renungan kali ini adalah tabur tuai. Ya, satu tema yang mungkin sudah cukup akrab untuk kita dengar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ingin kita memulai dengan membaca dalam Kejadian pasal 8 ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat 22, demikian firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, dari catatan Kejadian ini kita dapat belajar bahwa pedoman menabur menuai bukan hanya dalam dunia pertanian, tetapi ternyata dalam kehidupan kita ini menjadi satu pedoman yang kita juga perlu pelajari bahwa dalam hidup kita ada prinsip menabur akan menuai. Itu adalah satu pedoman yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Pedoman yang kita perlu pegang dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita tabur di dalam kehidupan kita itu juga akan kita tuai. Ya, kita melihat dalam pembacaan Amsal, kalau Bapak Ibu pada beberapa minggu yang lalu mengikuti pembacaan dalam kitab Amsal, menemukan ada beberapa catatan-catatan yang saya akan bacakan tentang pedoman menabur dan menuai. Yang pertama Amsal pasal 11 ayat 18, saya akan bacakan ya. Amsal 11 ayat 18. Di bagian B, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Bapak Ibu, kalau kita menabur hal-hal yang benar, firman Allah berkata kita akan menuai pahala, akan menuai berkat. Ya, menabur dan menuai itu adalah sebuah proses yang memerlukan waktu. Nampaknya belum terlihat hasilnya, tetapi pasti akan tiba waktunya untuk kita menuai. Dan Amsal mengatakan kalau kita menabur kebenaran akan menuai pahala. Sebaliknya, Amsal 22 memberikan catatan demikian. Amsal 22 ayat yang ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ya, firman Allah memberikan satu peringatan kepada kita. Hati-hati dengan apa yang kita tabur. Ketika kita menaburkan ketidakbenaran, kecurangan, yang terjadi adalah bencana. 2 Korintus 9 ayat 6 juga memberikan kita catatan tentang prinsip menabur dan menuai yang kita dapat perhatikan dalam kehidupan kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa yang kita tabur akan sangat berpengaruh dengan apa yang kita tuai. Ketika kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Ketika kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ternyata ada satu catatan juga di dalam kitab Pengkhotbah yang perlu menjadi renungan untuk kita juga tentang bagaimana menabur dan menuai. Ya, Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan Pengkhotbah 11 ayat yang ke-4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Selain proses tabur dan tuai yang tadi kita sudah dengarkan di awal-awal dari renungan ini, hari ini ada satu pedoman lain yang kita juga perlu pelajari tentang tabur dan menuai. Ternyata di Pengkhotbah 11 ayat 4 tadi berkata kalau siapa yang senantiasa memperhatikan angin, senantiasa memperhatikan awan, tidak akan menabur dan tidak akan menuai. Apa maksudnya? Ini ternyata satu pedoman buat kita juga. Apabila kita tidak menabur, kita juga tidak akan menuai sesuatu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Apa yang dapat kita pelajari dari renungan ini?
Angin dan awan adalah gambaran situasi atau kondisi yang tidak dapat kita kendalikan. Ya, angin kadang-kadang bisa berubah dengan cepat menjadi angin yang kencang. Kadang-kadang kita tidak lihat tanda-tandanya. Awan demikian kadang-kadang bisa menjadi berubah dengan begitu cepat menjadi awan yang gelap dan seterusnya. Angin dan awan adalah kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita duga. Dan senantiasa memperhatikan awan, senantiasa memperhatikan angin, ya, kemudian tidak menanam adalah gambaran kekhawatiran yang mungkin kita pikirkan. Bukan berarti ketika kita harus menabur, ya, kita akan melakukan sesuatu, kita tidak boleh membuat pertimbangan. Tentunya harus dengan pertimbangan yang matang. Tetapi kalau ada orang-orang yang membiarkan dirinya dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan, sehingga tidak melakukan apa-apa, itulah yang dimaksud oleh pengkhotbah. Ketika seseorang karena ketakutannya, ya, tidak justru kemudian takut untuk melangkah, bahkan tidak berani berbuat apa-apa, ya, karena begitu banyak kekhawatiran. Jangan-jangan nanti terjadi ini, jangan-jangan dia seperti ini. Tunggu saja sampai situasinya membaik, tunggu saja sampai segala sesuatunya sempurna, tunggu sampai segala sesuatunya baik-baik saja. Kita bisa kemudian tidak melakukan apa-apa, dan yang terjadi kita tidak dapat menuai apa-apa. Apakah artinya kita bisa kehilangan kesempatan, kehilangan berkat? Ya, ketika kita tidak berani melakukan apa-apa karena kekhawatiran, karena ketakutan-ketakutan yang kita miliki dalam hidup kita. Ya, ada banyak orang yang hidup di dalam penyesalan karena tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dia bisa lakukan, karena tidak berani melangkah, karena penuh dengan kekhawatiran. Ada orang-orang yang kemudian penuh dengan intimidasi rasa bersalah karena misalnya memendam kebencian, ya, tidak ingin melepaskan pengampunan, tidak ingin melepaskan hal-hal yang baik, ya, menunggu sampai semua baik-baik saja, ya, sehingga kehilangan kesempatan, dan akhirnya ada orang-orang yang seharusnya bisa didamaikan, kemudian orang itu tidak ada lagi atau sudah meninggal, dan kemudian mengakibatkan orang-orang yang tidak mau melangkah hidup dalam intimidasi rasa bersalah. Ada banyak orang yang kadang-kadang kehilangan kesempatan pekerjaan, kehilangan kesempatan-kesempatan yang baik dalam hidupnya. Mengapa? Senantiasa memperhatikan angin, senantiasa memperhatikan awan, sehingga tidak melakukan apa-apa. Hari ini mari kita belajar, ya, untuk kemudian menjadi anak-anak Tuhan yang juga berani melangkah, tentunya dengan pertolongan Tuhan, tentunya dengan hikmat Tuhan. Ada waktunya kadang-kadang kita perlu menghadapi resiko-resiko dalam hidup kita. Ya, sekali lagi bukan berarti tanpa pertimbangan, tetapi dengan kemurahan Tuhan, dengan pertimbangan yang baik, ya. Saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang tidak kehilangan kesempatan karena kita tidak menabur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita turun sedikit ke ayat 6, tetap di Pengkhotbah 11. Ayat 6 berkata demikian, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi ayat 11 memberikan kita satu peringatan. Kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai apa-apa. Karena itu ayat 6 berkata demikian, tabur benihmu pagi-pagi, jangan beri istirahat sampai petang. Apa yang dapat kita pelajari dari kalimat ini, dari nasihat ini? Mari jadi anak-anak Tuhan yang jangan sia-siakan kesempatan yang kita miliki. Coba semua kesempatan, coba semua hal yang kita bisa, coba semua hal yang kita dapat lakukan. Ya, jadi jangan malas, tidak berhenti berusaha. Apa yang Tuhan izinkan untuk kita dapat kerjakan, dapat tabur, mari miliki semangat untuk melakukannya. Ya, saya percaya firman Allah mengajarkan kepada kita satu pedoman yang sangat baik, ya. Tabur pagi-pagi, begitu ada kesempatan, taburkan pekerjaan yang baik, taburkan perkataan yang baik, taburkan pikiran yang baik, ya. Taburkan terus dan jangan berhenti, ya, jangan putus asa. Mungkin ada tantangan, mungkin ada halangan, tapi terus lakukan. Taburkan benihmu dengan rajin. Mazmur 126 ayat 5 memberikan kita gambaran demikian. Mazmur 126 ayat yang kelima.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin ada kalanya waktu kita menabur dengan air mata. Mengapa? Karena ada tantangan, ada kesulitan. Tapi terus maju, terus taburkan hal-hal yang baik. Karena firman Allah berkata, waktu kita menabur, kita akan menuai. Tuhan terus memberikan pertumbuhan sehingga kita dapat menuai hal-hal yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya tekad. Ada tantangan, ada kesulitan, saya mau belajar tetap menabur dan tentunya menaburkan hal-hal yang baik. Ayat terakhir dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 8 berkata demikian. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selama masih ada kesempatan, jadilah anak-anak Tuhan yang semangat. Taburkan perbuatan, perkataan, pikiran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri, hal-hal yang kita bisa taburkan ya dari seluruh hidup kita kepada sesama, ya kepada orang-orang dan setiap kesempatan yang kita miliki. Taburkan yang baik. Dan kita percaya ketika hal-hal yang kita tabur dengan baik, kita akan menuai hal-hal yang baik juga. Demikian renungan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau memberikan kami pedoman untuk dapat menjalani hidup ini dengan menaburkan hal-hal yang baik. Ampuni kami, seringkali kami dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi ketakutan, dipenuhi hal-hal yang menghalangi kami untuk justru kami tidak menabur apapun juga, sehingga kami tidak dapat menuai, kami kehilangan kesempatan. Tapi hari ini dengan kemurahan Allah, tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat, yang rajin, yang bersukacita untuk terus menaburkan hal-hal yang baik. Dan kami percaya bersama dengan kemurahan Tuhan, Engkau yang menumbuhkan dan kami dapat menuai hal-hal yang baik pula. Terima kasih untuk renungan firman-Mu, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menaburkan hal-hal yang baik dalam hidup mereka dan mereka dapat menuai hal-hal yang baik juga bersama dengan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam dan kiranya besok menjadi hari yang penuh sukacita di mana kami dapat menabur bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.